Barisan Advokat Bersatu desak Pradi pecat Farhad Abbas dan diboikot. Dia tak bisa jaga kehormatan profesi. Lawannya. Nah, saya nih, kami dari Barisan Advokat Bersatu ini memandang bahwa sudah sangat di luar jalur nih. Apa yang diucapkan, apa yang dia lakukan ya. Ya bayangkan aja coba lah. Kemarin itu kan mengatakan Presiden Prabowo kalau perlu ke rumah Agus. Jadi kalimat-kalimat seperti ini yang menurut kami ini kok jadi saya sendiri ya, saya jujur nih, saya sendiri sebagai advokat itu kadang-kadang mendengar kalimat-kalimat yang keluar itu rasanya saya mendengar tuh malu juga gitu loh. Ini bagaimana saya bilang seorang advokat ya, officio nobile, jadi profesi yang mulia, profesi yang dihormati, tapi kalimat-kalimat yang muncul, tindakan-tindakan yang muncul ini justru apa? Justru membuat masyarakat bertanya, apa benar seorang advokat itu dibenarkan seperti ini? Saya semenjak jadi mahasiswa ikut pendidikan pengacara, ikut ujian pengacara, sampai berpraktek pengacara, saya tegaskan pada masyarakat dulu, tidak dibenarkan seorang advokat melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Siapapun bisa melaporkan, tapi bagaimana menjaga nama baik si Agus ini, bagaimana menarik empati masyarakat, ditentukan di situ, terserah masyarakat bebas, netizen bebas mau ditaruh ke siapa. Kalau dia mampu menjaga nama baik si Agus, masyarakat akan calling taruh ke Agus, calling serahkan ke Agus. Begitu sih kalau menurut saya. Gitu loh. Jadi intinya adalah dalam urusan lapor-melapor yang dilakukan FA itu sebenarnya bukanlah langkah hukum untuk membela kepentingan klien, tetapi justru untuk membela egosentris yang dimiliki oleh dirinya sendiri, gitu kurang lebih. Betul ya? Ya. Nih ya guys, gue nemu satu artikel tentang petisi. Cabut izin advokat atas nama Farhad Abbas, sudah tidak layak menjadi seorang lawyer. 1000 petisi sudah ditandatangani oleh 529 orang. Mudah-mudahan gua kalau tahu nih petisinya dari mana dan resmi, gua pasti ikutan. Kalau kalian ikutan nggak? Tulis di kolom komentar. Ya. Bahkan lu dengar sendiri kan, Farhad Abbas bilang apa, besok mau ngelaporin lagi. Kata gue polisinya tuh bener-bener gemes sama dia ya, dia lagi loh. Bertumpuk tuh laporan. Terus yang lebih lucu lagi, masa dia bilang dia mau laporin para donatur satu persatu, gila ya. Makin jadi kayak mana tebel berkasnya itu di Polda Metro. Alamak. Masa ya polisi disuruh ngurusin dia doang? Terus kata dia biarpun penyumbang itu nyumbang 7.000 harus nunjuk lawyer buat gugat kuasa. Gila ya? Kita ke Alfa ke Indomaret aja kadang kagak jadi beli, bayar parkir 2.000 aja berat. Ini malah donasi 7.000 mau bayar lawyer. Nggak ini kurasa dia ini ya. Kurasa daripada kau sibuk mikirin polling itu, mending kau calling rumah sakit deh. Kayaknya kau ini harus masuk UGD, udah dalam keadaan gawat darurat, benar. Jadi saran saya buat FA, kalau mau lapor, laporlah di polisi lapor Pak. Oke, di transisi. Oke, sip. Kalau saya sih berharap begini ya, kalau kita tidak memiliki kepentingan tersendiri terhadap persoalan ini, kita kembali kepada perkara pokoknya. Perkara pokoknya itu apa? Ada persoalan masalah Agus yang harus kita obati. Gimana caranya kita mengobati si Agus supaya bisa cepat selesai masalah ini? Kalau nggak duduk bersama, ya kan? Karena ada perawatan sekarang. Kalau lapor ini nggak selesai masalah. Sampai kapan ini mau merasakan penderitaan seperti itu gitu loh, ya? Oke lah, mungkin ada di take ya pembayaran dan segala macam. Tapi ada hak dia yang harusnya bisa didapatkan dengan cara kita duduk bersama. Begitu sih menurut saya. Kayaknya rasa kegusaran pikiran saya ini tentang kemuakan di otak saya yang terhadap Anda itu, saya mau mengajak Anda bertarung juga di dalam ring. Kalau memang ada medianya untuk membuat saya dan kamu di atas ring, ya. Saya kepala 5, kamu kepala 5. Badanmu besar. Saya yakinkan, walaupun dalam kondisi sekarang ini, saya siap bertarung sama kau di atas ring. Tidak ada di situ persoalan hukum atau apapun, tetapi kita memunculkan, menampilkan rasa ego masing-masing. Saya tidak suka dengan apa yang Anda lakukan pembelaan hari ini terhadap Agus. Karena Anda membuat seolah-olah Anda tuh hari ini adalah orang yang sangat hebat sekali. Semua orang ini ingin Anda masalahkan begitu. Jadi, Farhad Abbas, sekali lagi saya pastikan, saya siap layering sama Anda. Jika ada arena yang memang bisa membuat saya sama kamu untuk naik ring berdua, membuktikan tentang rasa kesuntukan saya melihat kamu hari-hari. Mungkin kamu juga suntuk melihat omongan saya hari ini. Bagus kita bertunggu di atas ring aja, ya.
Pengacara Herwanto mewakili organisasi Barisan Advokat Bersatu menyambangi kantor Penghimpunan Advokat Indonesia atau PERADI pada Kamis 21 November 2024. Dia bermaksud melaporkan pengacara Farhad Abbas ke Dewan Kehormatan PERADI. Herwanto bersama organisasinya menilai Farhad Abbas sudah melanggar kode etik dan menodai kehormatan profesi advokat. Ini lantaran Farhad kerap menyerang pribadi lawannya, serta melakukan hal-hal yang tidak terhormat. Advokat ini kan profesi yang mulia, tapi kini sudah banyak mulai dibully. Jadi kami datang ke PERADI untuk meminta Dewan Kehormatan agar memanggil advokat yang tidak bisa menjaga sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, yang tidak bisa menjaga kehormatan profesi, kata Herwanto, jelang membuat laporan. Salah satu tindakan Farhad Abbas yang dinilai melanggar kode etik adalah saat dia menyerang Denny Sumargo, apalagi sang pengacara sampai membuat laporan polisi. Imbasnya, Farhad Abbas dihujat netizen hingga seluruh profesi advokat ikut dibully. Apalagi sekarang ini kan Denny Sumargo, bayangkan ada advokat yang bilang hajar, pukul. Dia bilang hajar tuh artinya begini. Akhirnya dia membuat laporan, tutur Herwanto. Nggak layaklah seorang advokat melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jagalah harkat dan martabat advokat, sambungnya. Karenanya, Herwanto mendesak Dewan Kehormatan PERADI mengadili dan memberikan sanksi yang tegas kepada Farhad Abbas. Bahkan Herwanto berharap Farhad Abbas bisa dipecat dan dicabut titel pengacaranya. Saya berharap advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan advokat, pecat ajalah, sudah. Jangan ragu-ragu, pecat aja, ucapnya tegas. Saat melayangkan laporan, Herwanto juga menyerahkan bukti-bukti berupa tindakan Farhad Abbas yang dinilai melanggar kode etik. Dia akan menunggu sekira 1 pekan hingga laporannya diproses. Nantinya Farhad Abbas akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Sebagaimana diketahui, Farhad Abbas kembali menjadi sorotan usai menawarkan diri sebagai pengacara Agus Salim, korban penyiraman air keras. Sayangnya, keberadaan Farhad Abbas dianggap malah memperkeruh perseteruan Agus Salim dengan Pratiwi Novianti karena dugaan penyelewengan donasi 1,5 miliar rupiah. Terkini, Farhad Abbas juga berkasus dengan Denny Sumargo atas dugaan ujaran kebencian dan pengancaman. Perseteruan Farhad Abbas dan Denny Sumargo tampaknya jadi semakin berbuntut panjang. Selain saling melapor ke polisi, kini sejumlah pihak lain ikut meramaikan masalah tersebut. Salah satunya pengacara Rasman Arif Nasution yang mengungkit jasanya pernah membela Farhad beberapa tahun silam. Bahkan, gara-gara hukum Farhad kala itu, Rasman mengaku sampai ribut dengan Ahmad Dhani. Itu kasus 2015 akhir. Saya itu ribut sama Ahmad Dhani di persidangan dan kita nggak pernah dibayar 1 rupiah pun, ucap Rasman. Seperti dikutip dari kanal YouTube Cumi Cumi, Jumat. Jadi yang berjasa terhadap Farhad itu saya, dia nggak ada jasa sama saya. Kalau dia bilang ada jasa, jasa apa Farhad sama saya? Sambungnya. Rasman menegaskan bahwa Farhad berstatus terdakwa dan kasus dugaan pencemaran nama baik Dul Jailani, anak Dhani kala itu. Karena itulah, Rasman heran dengan Farhad yang berkali-kali berurusan dengan kuasa hukum, terutama melaporkan orang. Saya agak heran juga, kok FA ini suka melaporkan orang. Terakhir-akhir ini banyak banget yang dilaporin sama dia, tapi dia juga laporin. Saya sudah hitung, kalau nggak salah sudah hampir 7 laporan polisi terhadap dia, termasuk laporan saya, ujar Rasman.